Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini, saudara belajar dari firman Tuhan tentang lebih dari prestasi Anda. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin, 8 Juni 2026, pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp Keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi remaja, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu, pukul 16.00 WIB di Geraha MDC Kadipaten, lantai 1. Di tengah kesibukan, tekanan hidup, dan dunia yang terus menarik perhatian kita ke banyak arah, ada satu tempat di mana hati kembali dikuatkan, yaitu saat pemuda berkumpul mencari Tuhan bersama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesan pemuda yang diadakan 2 kali sebulan, minggu kedua dan minggu keempat setiap hari Senin pukul 19.00 WIB. Seringkali Tuhan berbicara dalam keheningan ketika hati kita terbuka dan merindukan suaranya. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk mengikuti Lectio Divina yang akan diadakan pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 18.30 WIB melalui Zoom Meeting. Bergabunglah dan alamilah bagaimana firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Geraha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Start Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia, maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah.
Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu penginjil terbesar yang mungkin saudara pernah dengar namanya John Sung. Kalau dari namanya pasti bukan dari Indonesia. John Sung ini adalah penginjil yang sangat dikenal juga di dunia dan Indonesia karena beberapa kali dia ke Indonesia, ke Bandung, ke Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Satu pelayanan penginjilan yang sangat mempengaruhi orang-orang dari Tiongkok sana yang sudah berdomisili bahkan menjadi warga negara Indonesia. Banyak orang yang bertobat ketika itu karena ketika itu memang Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. 1927. Ya. John Sung tentu berasal dari Tiongkok dan menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan sangat cerdas. Sangat cerdas. Dalam kecerdasannya dan karena dia pintar, dia mendapatkan banyak penghargaan di dalam menempuh pendidikan doktoralnya di Amerika. Simbol-simbol penghargaan ini tentu sebagai prestasi yang sangat membanggakan ya. Orang tua ingin anaknya itu berprestasi, walaupun kadang orang tuanya sedang-sedang saja. Ya kan? Ingin anaknya. Bahkan ketika kita mencapai prestasi tertentu, ada apa? Rasa bangga. Itu yang dialami oleh John Sung. Namun ketika tahun 1927 ia kembali ke Tiongkok, sesuatu mengejutkan terjadi. Di tengah-tengah perjalanan dia kembali ke Tiongkok naik kapal. Tengah-tengah laut dia merenungkan banyak hal. Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan dia mengambil keputusan yang tidak biasa orang lakukan. Enggak lazim orang lakukan. Yaitu apa? Dengan membuang semua simbol-simbol prestasi akademiknya, penghargaan-penghargaan yang banyak didapatkan selama dia di Amerika. Ia buang ke laut. Ia hanya menyimpan diploma doktoralnya untuk menghormati ayahnya. Dia akan membuktikan bahwa dia sudah menyelesaikan sekolahnya. Tentu ini tidak mengajarkan kepada kita untuk membuang ijazah atau simbol-simbol yang mungkin mendapatkan penghargaan kepada kita. Tetapi ini mengajarkan kepada kita bahwa ia ingin menunjukkan hidupnya tidak lagi ditentukan oleh gelar dan prestasi-prestasi yang dia capai. Ia hanya ingin berpadanan dengan panggilan Tuhan. Tentu dia tidak memungkiri bahwa pendidikan itu nggak penting. Justru dengan pendidikan itu dia memiliki wawasan yang kuat, besar. Dan dia bisa menginjil di mana-mana. Tapi yang ingin tunjukkan adalah tindakan untuk hidupnya hanya untuk bangga karena Tuhan saja. Dan ini menjadi berita baik, perubahan hidupnya mempengaruhi banyak orang. Prestasi-prestasi yang dia capai tentu itu penting, tapi bagi John Sung jauh lebih penting adalah ketika dia hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. John Sung ingin menyatakan satu hal, bahwa walaupun ia memiliki semua yang dicari dunia, pendidikan tinggi, ya kan? Gelar doktornya yang betul-betul dia capai. Kecerdasan luar biasa yang dimiliki. Masa depan yang cerah tentu karena memang orang pingin mencapainya. Tetapi ketika ia mengenal Tuhan, itu derasa tidak apa-apanya. Dia tahu bahwa semua apa yang dia capai itu berasal dari Tuhan. Dia tahu dirinya tak berarti tanpa Tuhan. Ia hanya menempatkan Kristus jauh lebih tinggi daripada prestasi yang dia capai. Karena itu Tuhan memakai hidupnya untuk membawa kebangunan rohani yang luar biasa baik di Tiongkok maupun di Indonesia.
yang saya sebutkan tadi tahun 1930-an, dia datang ke Indonesia. Ketika itu zaman kolonial. Tapi banyak orang-orang yang percaya Yesus. Baginya apa yang paling berharga dalam hidupnya bukan lagi gelar sekali lagi. Melainkan Kristus yang dia kenal. Kisah ini mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ya. Mari kita baca ayat-ayat itu. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 dan kemudian kita tambahkan ayat yang ke-10 di sana. Dikatakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki, ayat 10, ialah, baca sama-sama, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kemuliaannya. Siapa Paulus? Paulus itu adalah seorang yang sangat penting di tengah-tengah komunitas bangsanya. Karena memang dia adalah orang-orang yang bagian dari Farisi. Farisi dia kalangan tertinggi karena makanya dalam Alkitab Perjanjian Baru orang Farisi itu karena memang sering dihormati. Karena tinggi ilmunya. Mereka suka berdoa di tempat-tempat yang terbuka dilihat orang karena memang menikmati pujian-pujian itu sampai lupa bahwa itu sebenarnya adalah sementara saja. Paulus juga melakukan yang sama mungkin. Karena dari kalangan Sanhedrin, orang-orang yang memang petinggi-petinggi agama dihormati sekali oleh masyarakat yang beragama Yahudi. Tidaklah lebih tinggi daripada presiden, raja, tetapi kalau memang yang namanya keagamaan sudah dibalut dengan kesalehan, itu biasanya mendapatkan rasa hormat. Rasa hormat ini, itu dinikmati juga oleh Paulus. Dan bagi mereka itu mereka layak mendapatkannya. Bagi mereka itu adalah bagian dari prestasi. Dia adalah orang Ibrani asli, walaupun dia lahir di Tarsus. Bagian jajahan orang Roma, sehingga dengan demikian mendapatkan kewarganegaraan Roma. Di kalangan itu pun dia udah mendapatkan yang tertinggi, karena gak banyak orang dari luar dari orang Roma mendapatkan kewarganegaraan Roma. Berarti dia adalah kalangan intelektual yang merupakan prestasi yang dapat dibanggakan. Ketika dia menjadi murid Kristus, prestasi-prestasi ini melekat dalam dirinya. Itu sebabnya dia katakan ayat sebelumnya, ya, bagaimana dia itu adalah seorang yang memiliki segalanya yang dianggap penting. Ayat 4, 5, dan 6 itu, walaupun aku sebenarnya memiliki alasan untuk bermegah pada hal-hal lahiriah. Ayat 5, aku disunat pada hari ke-8. Ini adalah bentuk kesalehan, ketaatan. Bangsa Israel tulen dari suku Benyamin. Orang Ibrani yang berbahasa Ibrani. Dia menguasai hukum Taurat dan dia melakukannya. Aku adalah orang Farisi. Dalam hal semangat, dia penganiaya jemaat. Penganiaya jemaat ini dalam konteks pemikiran orang Yahudi itu adalah satu prestasi. Kenapa? Karena ada sekte baru muncul dan dia menjadi pahlawan di situ. Dia menjadi terdepan untuk menegakkan kebenaran ala orang Yahudi. Dalam hal kebenaran di bawah hukum Taurat, dia tak bercacat. Wah, ini prestasi luar biasa ya, yang patut dibanggakan.
Tapi ayat tadi mengatakan bahwa segalanya itu dianggap ketika disandingkan dengan yang jauh lebih penting, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saya mau berkata, wujud kehidupan kita itu harus dibuktikan lewat melebihi dari prestasi-prestasi yang kita capai. Di dalam kebutuhan dasar manusia yang menurut teori Abraham Maslow, dia menempatkan prestasi itu yang paling tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Setelah harga diri, orang kan punya kebutuhan ingin dihormati ya, dihargai, rasa berharga. Tapi puncak dari setelah rasa berharga, dia ingin tunjukkan rasa berharga lewat pencapaian-pencapaian, aktualisasi diri. Orang kalau merasa sudah nggak dihargai, jatuh harga dirinya, dia bisa bunuh diri. Itu ada rasa kebutuhan untuk rasa berharga. Tapi ketika dia mengaktualisasi diri, lewat apapun, dan itu normal saja, itu kebutuhannya. Ingin menunjukkan siapa dirinya. Nah, kalau zaman sekarang, itu nggak salah ketika kita ingin menunjukkan siapa diri kita dalam batas tertentu. Itu adalah kebutuhan. Tapi ada juga yang over ya. Tetapi intinya bahwa itu hal penting. Tapi ingat, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, yang jauh lebih penting adalah Kristus. Amin. Itu sebabnya wujud hidup lebih dari prestasi. Itu adalah pertama bertuhankan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama saya katakan, bertuhankan Yesus Kristus. Salah satu filosofi penting dalam gereja ini adalah the Lordship of Jesus Christ. Ketuhanan Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan kita ini dipandu tidak dengan otak kita saja. Tapi otak kita dengan logika banyak membenarkan diri. Dengan logika banyak membenarkan keadaan. Tunduk sepenuhnya di bawah otoritas Kristus. Bahkan saya bilang kepada istri-istri kalau suaminya rada nyeleneh ketika membimbingan, ya, doakan dia. Karena di atasnya itu bukan kepalanya. Kepala suami adalah apa? Kristus. Boleh nggak Anda doa, Tuhan? Tolong bina suami saya. Tolong bimbing suami saya daripada kita intervensi sana sini. Kita nggak bisa rubah suami kita. Betul? Nggak bisa. Nggak bisa juga kendalikan pikirannya karena pikirannya bebas berpikir. Tapi kita tahu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami karena Kristus ada di atas kepalanya. Tunduk berarti bukan lihat sikapnya menyenangkan baru tunduk. Kalau tidak ya enggak tunduk, enggak. Tetapi karena memang kita tahu bahwa ada Kristus di atas kepalanya. Berarti istri-istri untuk membuat suami berubah, saya beritahu, kuncinya adalah lihat Kristus. Tuhan yang sanggup mengubah dia. Bentuk saya Tuhan untuk menjadi sepadan dengan suami saya. Supaya dengan perangai saya, mudah-mudahan suami saya berubah. Karena kalau istri juga berbicara, didengar suami, tapi belum tentu mengubah suami. Kata Amsal bilang sebaiknya saya tinggal di atas soto rumah daripada tinggal dengan istri apa? Anda yang mengatakan. Karena memang Alkitab mengatakan begitu ya. Iya kan? Ya saya tahu harapan-harapan ibu ini biasanya ingin mengubah segalanya sesuai dengan pola cara berpikir istri, betul nggak? Padahal seharusnya kita melihat bahwa saya ingin supaya suami saya sepadan dengan Kristus. Bukan sepadan saja dengan saya. Betul nggak? Kita nggak bisa ngatur kan segalanya. Biarkan Tuhan berkarya dalam hidup. Tapi pakai saya Tuhan untuk menjadi alat perubahan dalam hidupnya. Tapi bukan dengan kekuatanmu. Tapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, saya beritahu sebanyak mungkin istri ngomong, belum tentu didengar suami. Itu tipsnya. Karena suami itu biasanya kalau diintervensi, biasa terganggu harga dirinya. Iya kan? Betul nggak?
Terganggu harga diri. Kalau udah terganggu serewot dia. Kalau udah serewot itu berpengaruh kepada ini dan itu. Nah, sehingga saya memberitahu, hai istri-istri, Tuhan ajarkan tunduk pada suami, bukan berarti suaminya saja yang Anda lihat. Tapi Kristus di atas kepala suami. Dia mampu mengendalikan segalanya. Itu the Lordship of Jesus Christ dalam kehidupan hubungan suami istri pun itu berlaku. Lalu suaminya gimana? Kalau suami itu dengan logikanya bertuhankan dia, logikanya. Tetapi saya tahu ketika dia hidup diubahkan pikirannya oleh Kristus, dia akan pasti lebih taat daripada yang istri bayangkan. Ya, tanpa istri itu tahu, banyak suami nggak mengungkapkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Dia ingin membuktikan lewat sikap. Walaupun prosesnya panjang. Bukan berarti dia nggak tahu apa yang Anda ingin supaya suami berubah. Bukan dia nggak tahu apa yang diharapkan istri. Dia tahu. Karena logikanya lebih main. Dia tahu. Tetapi percayalah ketika selama suami masih hidup di dalam Tuhan, izinkan dia berproses. Ada banyak ruang-ruang yang memang betul belum selesai dalam dirinya. Tapi saya yakin Tuhan akan terus membarui hidupnya. Bertuhankan Yesus Kristus. Hai suami-suami, kasihlah juga istrimu. Amin. Suami-suami, cara Tuhan bertuhankan hidup kita. Kita menunjukkan perangai Kristus sebagai teladan, pola di dalam hal mengasihi jemaat. Kalau Tuhan Yesus mengasihi jemaat, dia berkorban bagi jemaat. Bahkan nyawa pun dia berikan. Saya tidak ragu bapak-bapak kalau mengerti tentang ini. Dia akan berkorban bagi istrinya. Apapun yang terjadi, amin. Dia akan berkorban bagi istrinya. Walaupun kadang istrinya suka nyebelin juga mungkin dari sisi logika suami ya. Ya kan? Ini saya lagi tahan-tahan. Jangan saya ngomong seperti ini. Takut lukain istri. Tapi kalau saya ngomong seperti ini sebenarnya masuk akal. Dianya gitu. Tapi biasanya suami itu akan mengurungkan lebih dulu. Dia akan mencari tempat teduh, berpikir. Jangan berpikir bahwa ketika kita bekerja sebagai laki-laki, ya, ketika kita bekerja dimanapun kita ada, kita merasa bisa segalanya. Kecenderungan laki-laki itu nggak mau diambil peran sama yang lain. Dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Itu betul ya? Saya juga, maksudnya saya ingin menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab kepada keluarga. Saya harus menjadi pahlawan tengah keluarga. Saya harus ini dan itu. Karena memang itulah laki-laki. Bahkan saya jatuh cinta sama istri saya ada faktor lain. Karena daripada didahuluin orang. Saya buru-buru menyatakan saya siap menikah. Karena lebih baik begitu daripada didahuluin orang. Karena ingin membuktikan siapa dirinya. Betul nggak? Jarang mendengar nasihat juga ya. Nah, itu sebabnya saya mendorong laki-laki, ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bertuhankan Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan yang mengubah hidupmu. Istri bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan engkau. Kasih dia. Hargai pendapatnya. Karena jangan-jangan Tuhan sedang membentuk pribadi suami melalui istri juga. Mesti menajamkan besi kan? Iya, jangan juga karena memang kecenderungan ini ada. Merasa bahwa dia independen atas dirinya. Karena yang dari kecil laki-laki diajarkan, jangan nangis, laki-laki nggak boleh nangis, harus kuat. Diajarkan begitu, apalagi pendidikan Asia ya. Apalagi dilahirkan dalam kesulitan-kesulitan. Kamu harus mandiri, kamu harus ini. Anak saya juga cenderung dididik seperti itu ya. Harus bisa. Jatuh bangun lagi. Tetapi efek negatifnya juga ada. Bahwa setelah dia menjadi gede, besar, tanpa orang lain pun saya bisa. Dia berjalan dengan pikiran sendiri tanpa membutuhkan nasihat orang. Karena dia yakin dengan apa yang dia pikirkan, logika. Tetapi bapak-bapak setelah Anda menikah, bersesuaianlah dengan pasangan yang Tuhan sudah percayakan. Itu wujud dari Anda bertuhankan Yesus Kristus. Justru karena
Tuhan adalah Kristus atas jemaat, biasanya domba itu mendengarkan suara gembalanya, betul? Domba mendengarkan suara gembalanya. Istri tunduk, dengar suami. Tetapi mendengar juga penting. Betul? Mendengar juga penting. Kenapa? Karena ini menurunkan tensi atau yang sudah lama terbentuk dalam diri kita. Supaya Kristus betul-betul bukan hanya menjadi Tuhan atas hidup kita, tapi Tuhan juga atas istri dan anak-anak kita. Bahkan menjadi Tuhan atas keluarga. Enak kan kalau dibimbing bukan hanya diri kita, tapi Tuhan yang memimpin keluarga, amin. Karena kalau kita memimpin, suami-suami sama beritahu, kita bukan Superman di dalam keluarga. Saya cenderung orang yang ketika sesuatu saya harus ambil tanggung jawab. Tetapi di sisi lain, saya harus menyadari bahwa saya bukanlah bisa segalanya. Saya buka sedikit rahasia. Nah, kalangan keluarga ya. Kalangan keluarga. Sebenarnya laki-laki itu lebih lemah di dalam banyak hal. Sehingga apa? Mungkin, apa bisa Pak Roy? Ya karena lemahnya Tuhan kasih penolong, betul enggak? Lebih kuat mana, yang menolong atau yang ditolong? Hah? Yang menolong kan? Kenapa? Karena yang suami nggak bisa sendirian, harus butuh topangan. Karena menyadari itu kadang, walaupun kadang nggak masuk akal nasihat istri. Saya lagi sibuk ini, di intervensi ini, saya coba tenang sedikit. Oke, jangan-jangan masuk akal di saya nasihat istri saya. Ya kan? Kalau udah masuk, klik dengan logika, biasanya jalanin juga tuh. Walaupun kadang nggak mengakui ini nasihat istri ini yang saya jalankan. Betul nggak? Suami? Betul? Betul apa betul? Karena iya ya, rasa apa? Gengsinya itu biasanya itu membentuk citra diri juga yang tertentu dalam diri laki-laki. Tapi ketika kita belajar untuk menyesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, saya memberitahu kita sedang menyelaraskan diri kita dengan ketuhanan Yesus Kristus. Anak-anak juga begitu kan. Anak-anak cenderung ketika apalagi Gen Z, nggak tahu ya, generasi Gen Z lebih banyak. Generasi Gen Z 1997 sampai 2012. Ada yang kelahiran? Ini Juan, banyak. Oke. Wah, ada banyak ya. Jethro dan teman-teman. Kalau Oswald, Gen Z atau kolonial ya? Zaman kolonial. Generasi kolonial, karena ada generasi milenial. Dia nggak mengakui generasi milenial, kolonial rupanya. Itu lebih parah lagi, Pak. Gen Z itu cenderung sama seperti stroberi. Anda makan stroberi enak juga ya. Lihat indah di luar, tapi dalamnya apa? Bukan asamnya, bentuknya lembek. Beda dengan salak, di luarnya itu lembek ya, paling tidak bisa dimakan, tapi jangan coba-coba makan biji. Iya, generasi milenial itu indah sekali, banyak kreativitas, itu generasi digital soalnya, saya teliti itu. Bagaimana pelayanan penginjilan efektif bagi generasi milenial, dan saya tahu karakteristik mereka. Salah satu kelebihan banyak karena generasi dilahirkan secara digital, waktu lahir mereka sudah dikasih handphone. Iya kan? Orang tua sibuk sana sini, handphone yang buat dia anteng. Iya kan? Betul nggak? Supaya anteng sekarang bukan dikasih babysitter, kasih handphone. Lahirnya begitu. Dan mereka itu langsung tahu. Mereka lebih pintar dari orang-orang yang melahirkan mereka. Cerdas dan kreatif kan merekanya. Itu kecenderungan mereka. Nggak banyak hal yang kita tahu, mereka sudah tahu. Lompatan tinggi sekali. Masalah digital, bahkan anak saya itu cita-citanya bukan lagi menjadi dokter, menjadi pilot. Dulu iya kan cita-citanya begitu. Tapi mereka itu ingin jadi YouTuber. YouTuber yang terkenal. Itu tuh yang kayak gitu-gitu. Generasi. Anak dulu kita kan pingin ambil jurusan apa? Ekonomi, manajemen, ini dan itu. Tapi yang terkait dengan
sosial, ambil itu. Sekarang ada yang namanya manajemen digital, ada manajemen bisnis digital. Anak saya desain produk. Dulu nggak ada cita-cita begitu. Kenapa? Karena memang lagi in sesuai dengan konteks cara mereka berpikir dan memang itu disediakan untuk mengasah kreativitas mereka yang sudah kaya supaya bisa diarahkan. Tetapi di sisi lain generasi ini adalah generasi yang lembek, sedikit ditegur ngambek. Kalau dulu orang tua tegur anak ngambek, kurang ajar. Berontak sama orang tua ya, diam. Itu kan begitu. Tutup kamar. Itu berlaku, masih efektif. Tapi kalau sekarang, anak akan protes. Papa, mama, kekerasan dalam keluarga, kena undang-undang. Iya, sedikit ditegur itu mereka punya. Karena mereka itu tahu, betul. Keadaan yang mereka kuasai sekarang ini yang orang tua gak kuasai. Mereka bisa mengeluarkan pendapat. Dan memang di satu sisi itu dipahami memang betul, bagus. Ini saya bilang, kalau anak ini seperti cocok dia jadi pengacara. Ya kan? Kalau dulu itu gak cocok. Ini merawat orang tua. Kalau sekarang dengan begitu dibiarkan saja tapi diarahkan. Karena cocok jadi pengacara. Kalau dia kreativis oprek asana oprek sini, keluarkan ini mama harusnya begini. Dia lebih pintar dari kita, kadang kita merasa terganggu ya. Kamu baru anak kecil ngajarin orang tua. Sekarang enggak lagi. Anak itu justru mengajarkan kita yang begitu-begitu karena mereka lebih menguasai. Nah gap ini kadang membawa anak besar kepala juga. Sehingga saya memberitahu anak-anak, oke, tetap hormati orang tua walaupun Anda merasa lebih pintar dalam hal teknologi. Papa mang ini aja nggak tahu. Ya betul, karena memang sudah lelet apalagi. Saya itu memang menguasai dulu beberapa aplikasi. Sekarang belum tentu, kayak lebih bisa. Tetapi kecenderungan orang tua juga merasa, aduh anak ini ya, coba kalau saya dulu enggak diginiin aja, saya sudah masukkan ke kamar. Ya kadang anak-anak harus mengerti sisi orang tua seperti itu. Jangan sampai enggak empati. Akhirnya kurang rasa hormat. Ketika Anda lebih tahu dari orang tua, jangan kurang rasa respekmu kepada orang tua. Kalau bicara tentang makan asam garam, mereka lebih baik. Terbentuk mental lebih kuat mereka, tapi mental kalian itu masih mental apa? Lembek. Butuh orang tua, butuh dinasihati seperti apa bentuknya. Sehingga kesalingan ini kita ingin menghadirkan ketuhanan Yesus Kristus di dalam ruang-ruang kosong kita. Di mana kita harus meresponnya dengan rendah hati. Nah, itu yang dikatakan di dalam Filipi tadi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Artinya Kristuslah yang harus melebihi dari prestasi-prestasi kita yang membentuk kepala kita yang kurang tunduk kepada Dia. Prestasi-prestasi itu bisa membuat kebanggaan tertentunya. Akhirnya kita sulit tunduk kepada pribadi yang berotoritas jauh lebih tinggi daripada kita. Itu sebabnya penting untuk kita menyadari bahwa Kristus tetap lebih dari segalanya. Selama kita menganggap prestasi kita lebih tinggi, kita akan sulit tunduk kepada pribadi Dia. Ini karena saya. Ini karena orang tua saya kaya. Ini karena memang kemampuan saya. Saya bisa melakukannya. Lupa bahwa sebenarnya itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita perlu membawa diri kita untuk selalu tunduk dan hormat kepada Kristus. Karena ini wujud hidup lebih dari prestasi. Mana Tuhanlah paling atas segala-galanya. Sehingga ketika kita menjalani hidup kita ini, kalau udah hubungan dengan Tuhan, ayo kita singkirkan yang lain. Ego kita, amin. Prestasi, pencapaian, kebanggaan kita, ayo. Bahkan ketika kita cerita-cerita normal saja dengan teman sahabat, jaga mulut. Jangan sampai kita tinggi hati. Karena pernah satu kaisar menyatakan dengan tinggi hati dia ditampar oleh malaikat. Nah, mungkin saudara merasa saya nggak ditampar malaikat walaupun saya menyombongkan diri. Tapi saya beritahu itu anugerah, jangan lanjutkan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup bertuhankan Dia. Segalanya kita boleh singkirkan karena disandingkan dengan Tuhan. Amin. Orang yang hidup melebihi prestasi tidak lagi menjadikan gelar, jabatan, kekayaan, bahkan pelayanan sekalipun. Pencapaian sebagai harta tertinggi.
biarlah kita tahu itu adalah karena anugerah pemberian-pemberian Tuhan. Sekaligus ujian juga. Karena apa? Karena Tuhan ingin melihat kita tunduk kepada uang, Tuhan atau uang. Tunduk kepada Tuhan atau prestasi kita. Saya harap kita bertuankan Kristus sebagai wujud dari hidup lebih dari prestasi. Yang kedua, wujud hidup lebih dari prestasi adalah kita perlu bersedia melepaskan kebanggaan hidup lama. Itu dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Supaya aku memperoleh Kristus. Ada dua kata yang muncul di situ. Yaitu rugi dan sampah. Prestasi kita dianggap rugi. Prestasi kita dianggap sampah. Jangan salah mengerti dulu di sini. Bukan tidak penting. Tetapi dengan siapa kita disandingkan dulu. Kalau kita sandingkan dengan orang lain mungkin prestasi kita berharga ya. Itu bukan sesuatu yang gak berharga. Tetapi kalau disandingkan dengan Tuhan Yesus, prestasi seperti apakah yang bisa bernilai dibandingkan dengan nilai Tuhan di dalam hidup kita. Dalam pasal 4, pasal 3 ayat 4 sampai 6, ada CV, kurikulum vitae, Rasul Paulus di sana. Dia, walaupun sebenarnya memiliki alasan untuk bermegah katanya, pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang berpikir bahwa ia memiliki alasan untuk bermegah pada hal-hal lahiriah, terlebih lagi sebenarnya aku katanya. Dia ingin menunjukkan fakta bukan kesombongan. Dia tunjukkan sebenarnya aku disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel tulen dari suku Benyamin. Asli lagi orang Ibrani. Berbahasa Ibrani. Menurut hukum Taurat, dia orang Farisi. Dalam hal semangat, dia penganiaya jemaat. Ini satu kebanggaan Bapak Ibu di dalam kalangan mereka. Satu penghinaan dan satu kemelaratan di tengah-tengah bangsa atau orang Kristen ketika itu. Dia pemburu jemaat ketika itu. Dan itu dikatakan benar dalam konteks cara berpikir orang Ibrani. Dalam hal kebenaran di bawah hukum Taurat, dia tak bercacat. Ini orang yang paling saleh dalam hidupnya. Perhatikan ayat 8 dikatakan segala sesuatu kuanggap rugi, dia katakan. Zemia dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Ini suatu istilah bisnis, suatu istilah dagang yang dipakai. Neraca yang dia gunakan dalam pembukuan dia, itu dicatat ketika dianggap penting. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus, rupanya ini enggak sebanding dengan Kristus. Sehingga dianggap ini rugi. Rugi ini maksudnya begini, kalau kita beli barang, kita ingin jual barang tertentu, misalnya komputer, 1 unit. Ya kan? Kita berharap komputer ini mahal, 20 juta, karena spek-speknya. Tetapi ketika lihat realitanya, ketika dagang, rupanya ketika disandingkan dengan komputer-komputer lain, ini enggak ada harganya. Ketika dijual, dia beli 18 juta, berharap dapat 2 juta keuntungan, enggak jadi dapat 2 juta keuntungan. Enggak bisa dijual 20 juta, karena dibandingkan dengan barang-barang lain, ada yang lebih bagus tetapi, spek yang lebih bagus dari dia, tapi dijual 18 juta. Sehingga dia beli rugi. Ini yang saya bilang, apapun prestasi yang didapat, rugi. Karena apa? Dibandingkan dengan Kristus yang jauh lebih mahal. Itu maksud Paulus. Lalu ada kata yang berikutnya yaitu, dan menganggapnya sampah. Jangan salah mengerti. Bukan prestasi kita nggak berguna. Tapi dengan siapa dan dalam kondisi apa, itu dianggap sampah. Sampah dalam bahasa Yunani itu disebut dengan skabla. Skabla ini sampah, kotoran
Sisa makanan yang dibuang sesuatu yang tidak berharga. Untuk lebih mudah memahami, saya bawa kepada satu peristiwa. Saudara mungkin pernah dengar tragedi Tampomas II, ya, yang mengalami kebakaran ketika di laut menuju Kepulauan Masalembo, Laut Jawa. Terjadi tahun 1981, tepatnya 27 Januari. 25, 26 dalam perjalanan. Tanpa disadari di kapal itu, di dek, terjadi percikan api. Entah dia dari mobil atau dari puntung rokok. Rupanya, itu menyebar apinya begitu cepat. Dalam keadaan panik, orang ingin memadamkan, sudah terlambat. Apalagi ada banyak gas di situ. Mobil ratusan, motor ratusan, dengan bensin di situ, cepat meledak dan tidak hitungan berapa lama. Orang itu melompat ke laut. Tanpa memikirkan lagi barang-barang penting kan. Kalau Anda saudara berada di posisi itu, kalau bawa satu koper emas, berat lagi, terjadi kebakaran. Ya kan? Mana lebih penting, nyawa atau emas itu? Satu koper, ya bagus kalau diselamatin. Tapi mana lebih penting? Koper emas itu masih berhargakah dibandingkan dengan nyawa harus diselamatkan? Tidak ya. Dalam konteks itu dianggap tidak berharga. Itu yang maksud Paulus itu sampah. Jadi sampah nggak kepake dalam konteks itu. Kalau sudah selamat sih ya itu berharga. Tapi dalam situasi itu motor, mobil yang mewah mungkin ribuan itu, ratusan di situ, itu tidak lagi dianggap berharga. Yang sangat berharga apa di situ? Keselamatan nyawa. Sehingga Paulus bilang, ketika ketemu Yesus, dibandingkan dengan keselamatan yang dikerjakan di atas kayu salib, semua apa yang saya anggap penting itu sampah. Itu enggak menjadi berharga lagi. Itu yang saya maksud bahwa Anda mencari uang, silakan. Tapi ketika Anda ketemu Tuhan, memberi persembahan apapun, jangan menganggap engkau rugi memberikannya. Kenapa? Karena semuanya itu tidak berharga. Yang Tuhan mau adalah ketaatanmu, ketundukanmu, keselamatan. Amin. Itu sarana saja untuk melatih ketaatan kita. Ketika Anda memberi persembahan bukan uang. Kalau gereja pasti butuh. Tetapi yang Tuhan nilai adalah ketaatan, rasa syukurmu, rasa kerelaanmu kepada Tuhan. Saya yakin itu yang tertabur di sorga. Tuhan tidak butuh uang. Gereja butuh uang, tapi Tuhan tidak butuh uang. Gereja memfasilitasi untuk memberi persembahan khusus persepuluhan. Itu bagian dari latihan ketaatan. Latihan disiplin rohani. Gereja mendapatkan dana, selebihnya untuk operasional gereja, tetapi yang Anda dapatkan jauh melebihi dari jumlah uang. Kenapa? Karena nilai ketaatan itu yang Tuhan ingin lakukan. Sehingga nggak relevan kalau ada orang berkata, untuk apa ke gereja? Ke gereja berkorban, beri uang. Enak aja tuh pendeta. Saya beritahu, dalam gereja Kristen Perjanjian Baru, pendeta, full timer, ada beberapa orang, tidak menerima persepuluhan 100%. Persepuluhan itu diberikan di kas gereja. Bendahara pegang. Lalu berapa yang dikasih ke hamba-hamba Tuhan? Itu adalah sejumlah, kita diatur. Diatur persis. Bahwa dari persepuluhan yang Anda kasih itu 10% untuk majelis pusat. Artinya biar gereja pusat itu berjalan dengan baik. 5% untuk diakonia, makanya ada pelayanan-pelayanan diakonia ya dalam gereja ini. 5% untuk dana misi. Sudah berapa itu? 20 ya? Lalu 8% kemana Pak? 80% itulah yang dikelola untuk hamba-hamba Tuhan. Tetapi bukan hanya full timer di gereja ini. Tetapi untuk pelayan-pelayan yang berkhotbah di sini.
Bahkan untuk membantu pelayan-pelayan yang lain. Sehingga persepuluhan di dalam gereja ini tidaklah untuk pendeta Pak Royke, bukan. Tidak. Tapi sepenuhnya untuk gereja ini. Melalui mereka harus mendapatkan makanan, mereka harus mendapatkan kekuatan kesehatan supaya bisa melayani demi supaya kebangunan gereja ini juga. Betul nggak? Sehingga ketika Anda memberikan itu jangan ada pikiran bahwa ini untuk kesenangan hamba Tuhan saja. Tidak. Itu adalah latihan rohani Anda untuk menabur dengan sukacita, menabur dengan kerelaan. Dengan demikian, ketika kita melakukannya, tersimpan di sorga bukan bentuk uangnya, tapi ketaatan kita di hadapan Tuhan. Persembahan umum, ketika kita memberikan itu untuk operasional gereja. Dalam gereja ini ada operasional gereja. Makanya ada bendahara yang khusus memegang secara khusus. Ibu Boni bendaharanya. Ya, lalu persepuluhan itu biasanya dipegang oleh Ibu Ana sebagai bendahara gereja. Dan ada audit juga di gereja ini, yaitu audit internal Ibu Melisa. Diatur sedemikian supaya apa? Supaya sepenuhnya itu adalah taburan bagi kemuliaan Tuhan. Saluran aliran-aliran yang kita buat sebagai bagian dari persembahan itu, berilah dengan sukacita. Berilah dengan damai sejahtera, berilah dengan rasa pengorbanan kepada Tuhan. Dan itu yang dianggap Tuhan sebagai taburan di hadapan Tuhan. Lalu ada yang namanya dalam gereja ini persembahan khusus. Persembahan khusus puji Tuhan digunakan oleh gereja ini untuk pembangunan. Dan bersyukur bahwa gereja ini telah tempat dan bangunan telah mendapatkan 2 sertifikat dan lunas. Itu satu ucapan syukur. Bukan dari mana, bukan dari saya uangnya, bukan dari juga saudara. Tapi dari Tuhan benihnya yang Tuhan percayakan kepada saudara. Amin. Karena Tuhan yang memberikan benih untuk ditabur, amin. Kita hanya pengelola saja. Hanya persoalannya adalah, apakah kita menganggap itu sesuatu yang berharga dibandingkan dengan karya Tuhan. Saya ingin ketika saudara memberi persembahan dalam gereja ini, atau membantu jemaat yang lain, satu dengan yang lain, jangan menganggap itu suatu kerugian besar, karena sesungguhnya apa yang kita tabur lebih banyak tersimpan di sorga. Iman, pengharapan, ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kalau ada orang bertanya, apa yang Anda dapat di gereja? Kita bersyukur saja bahwa sesungguhnya saya punya kesempatan untuk berkorban bagi Tuhan. Walaupun tidak seberapa dibandingkan dengan karya Kristus. Amin. Walaupun saya tahu kesulitan-kesulitan ekonomi kadang membuat latihan-latihan rohani juga. Untuk bersabar, untuk gunakan iman, untuk percaya bahwa dalam segala sesuatu ada musimnya. Tanpa disadari bahwa itu adalah bagian dari pengalaman-pengalaman rohani. Melatih iman kita supaya apa? Supaya yang menganggap kita lebih penting bukan karena harta, tapi karena nyawa kita Tuhan sudah selamat. Saya ingin supaya jemaat dewasa dalam hal itu. Sehingga prestasi menjadi masalah ketika membuat kita sombong. Merasa tidak membutuhkan Tuhan. Nah, saya lebih memberi daripada yang lain. Merasa bahwa saya lebih atau saya merasa kurang dibandingkan yang lain. Itu juga sombong yang lain ya. Atau bagian yang lain, saya minder gabung di gereja atau di kelompok pesan itu karena mereka kaya-kaya, saya enggak. Atau saya lebih kaya sehingga enggak mau supaya orang lain yang lebih miskin daripada saya gabung dalam satu kesan. Saya yakin di tempat ini tidak ada, amin. Saya hanya mempersiapkan supaya tidak ada seperti itu di dalam gereja ini. Karena prestasi sekali lagi menjadi masalah ketika membuat kita sombong. Prestasi penting ya, dorong anak-anak untuk berprestasi dalam sekolah, silahkan. Tetapi jangan itu membuat ajang pembuktian kesombongan kita. Pamer kita. Merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Sibuk sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Kadang itu menjadi bagian dari kesombongan juga. Sehingga hidup melebihi prestasi berarti berani melepaskan apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Kristus. Bapak Ibu,
Yang ketiga, wujud hidup lebih dari prestasi adalah selain bertuhankan Yesus Kristus, bersedia melepaskan hidup lama. Yang ketiga sama-sama kita katakan, mengutamakan relasi daripada prestasi. Ya, Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan begini. Baca sama-sama dua. Ya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam penderitaan serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kemuliaannya. Seorang anak bisa memiliki album penuh foto ayahnya. Tapi seorang anak pasti juga merindukan ayahnya. Maksudnya begini, ada seorang anak, saya pernah dengar satu cerita. Dia lihat foto ayahnya, dia makin rindu. Ayahnya punya banyak uang, dia dengar, kirim uang kepada dia dan dia rasa puas. Tapi ada ruang kosong dalam dirinya, walaupun uang udah dikirim. Dia berprestasi, diketahui juga oleh ayahnya. Tetapi yang tidak bisa digantikan dengan uang dan prestasi adalah rasa rindunya kepada ayahnya. Sehingga ketika ayahnya, nak saya sudah kirim uang, papa saya nggak butuh uang lagi. Saya butuh ayah pulang. Saya memberitahu, relasi lebih penting daripada prestasi. Dalam keadaan apapun, kadang kita suka kebalik-balik ya. Prestasi apapun jangan menggantikan relasi. Oh saya senang anak saya berhasil, tapi sebenarnya kita tuntut dia untuk berprestasi, tuntut berhasil. Dia sudah tersiksa, kita nggak mau tahu. Yang penting kamu berprestasi. Itu kebanggaan ayah. Sementara dia merasa saya dimanfaatkan oleh orang tua. Saya memberitahu janganlah seperti itu. Kita bangga anak-anak kita berprestasi, tapi jangan tekan dia untuk melakukan lebih daripada yang dia mampu. Karena kita tahu bahwa relasi lebih penting. Oh, kadang anak kita nggak berprestasi sekalipun kita mau beritahu, nak, walaupun kamu nggak berprestasi, kamu sudah berusaha. Itu nggak menentukan kesuksesanmu nanti. Yang penting ketekunan. Ayah siap dampingi kamu. Kyle pernah ngalamin itu baru-baru ini. Tapi intinya saya kuatkan dia. Tapi akhirnya keterima juga di SMA 1. Maung ya, manusia unggul. Sekolah yang sekarang sudah kategori unggul ada beberapa. Salah satu adalah yang dia masuki. Sempat drop karena namanya belum masuk. Kenapa belum masuk? Karena kayak sudah yakin padahal masuk. Ya saya kuatkan dia. Nah walaupun tidak masuk, sekolah di tempat lain. Tapi yang penting adalah kamu tekun belajar, papa support kamu. Relasi yang saya tunjukkan lebih daripada prestasi. Tapi bersyukur dia keterima juga. Ketika keterima kita sama-sama bersyukur, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah kecewakan anak-anaknya. Amin. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-10 tadi, Paulus tidak berkata yang kukendaki adalah mengejar reputasi saya. Tapi yang dia kenal, dia ingin bangun adalah pengenalan akan Kristus. Banyak orang mengejar agar dikenal orang. Tapi Paulus mengejar agar dia semakin mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus. Hidup melebihi prestasi terlihat ketika kita lebih peduli apa yang Tuhan pikirkan, yaitu membangun relasi dengan Dia. Kadang kita sudah berdosa banyak, tapi jangan lupa untuk selalu datang kepada Tuhan. Kadang kita juga sudah banyak gagal di hadapan Tuhan. Jangan lupa untuk tetap menyapa Dia. Kadang kita juga suka salah mengerti tentang Tuhan. Kenapa Tuhan hidup saya begini? Tapi jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin relasi kita. Jangan kita menghargai, menghormati, memuji Tuhan ketika kita diberkati saja. Karena Tuhan lebih ingin kita membangun relasi dibandingkan ketika kita mendapatkan mujizat saja. Bahkan saat-saat kita menderita, jangan lupa untuk tetap sabar. Tetap ingat untuk melakukan firman Tuhan. Karena yang paling penting adalah membangun relasi dengan Tuhan. Aspek ini sangat penting sehingga ibadah harian tadi pagi kami nikmatin juga ya. Ibadah harian tadi pagi
Masih ingat ada yang ibadah harian? Saya harap dari muka-mukanya saya tahu. Anda yang jawab. Ibadah harian tadi pagi? Ya, kalau belum ibadah harian, ingat lagi dan lihat lagi ibadah harian tadi pagi. Menarik. Membahas tentang bagaimana mengenal Allah, bukan sekedar mengetahui siapa dirinya. Karena mengetahui biografi Presiden Prabowo atau mantan presiden atau presiden Amerika, sudah diketahui Donald Trump. Ini prestasinya. Ini biografinya. Mengetahui siapa Billy Graham pun, belum tentu mengenal Billy Graham. Amin. Betul nggak? Itu perbedaan penting, mengenal dan mengetahui. Itu sebabnya Tuhan ingin kita bukan sekedar mengenal Tuhan, tahu Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan, mengasihi, tapi tidak mengalami relasi dengan Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Relasi inilah yang mengerjakan kekekalan. Uang sementara, jabatan sementara, prestasi sementara, penderitaan pun sementara. Cara berpikir kita bisa salah dan keliru sementara, cara berpikir kita benar itu pun sementara. Tapi yang kekal adalah bangun relasi dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan datang kembali, Tuhan tanya, bukan Tuhan cari sudah berapa uang yang kau hasilkan di dunia ini. Yang Tuhan cari sudah berapa prestasi yang kau capai di dunia ini. Tapi yang Tuhan cari adalah, adakah iman di bumi? Iman bicara relasi dengan Tuhan. Ada satu orang yang datang kepada Tuhan, aku melakukan mujizat. Tuhan, aku telah melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan bilang, nyala engkau. Karena aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena melakukan mujizat belum tentu ada relasi dengan Tuhan di sana. Itu sebabnya penting untuk membangun relasi terus. Dengan begitu kita sedang mengerjakan kekekalan di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama meresponi firman Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan berkaryalah di tengah-tengah jemaat-Mu. Mereka memerlukan Tuhan sendiri yang menjamah, menguduskan, membaharui. Relasi dengan Tuhan jauh lebih penting daripada prestasi. Bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan lebih dari segalanya. Menjadi Tuhan lebih daripada istri, lebih daripada suami, lebih dari anak-anak, bahkan lebih daripada pencapaian-pencapaian kami. Engkaulah yang lebih tertinggi Tuhan. Kami mau berdoa supaya apapun pergumulan umat-Mu hari-hari ini, Tuhan jangkau dari tempat yang maha tinggi, membawa mereka naik untuk membangun relasi dengan Tuhan. Karena relasi ini rupanya mendatangkan kehidupan kekal bagi kami. Biarlah pengorbanan-pengorbanan yang kami berikan dalam gereja ini sebagai persembahan umum, persembahan khusus, bahkan mengembalikan milik Tuhan juga. Hamba-Mu telah sampaikan dan ajarkan kepada umat-Mu untuk bergantung kepada Tuhan lebih daripada nilai uang. Untuk beriman kepada Tuhan dalam masa-masa sulit. Mereka memberikan dengan sukacita dan rasa hormat kepada-Mu Tuhan. Itulah yang mengerjakan kehidupan yang kekal ya Tuhan. Lebih daripada apa yang sementara di dunia ini. Kami ingin mengejar hal-hal yang bersifat kekal ya Allah. Bimbing umat-Mu, bimbing kami semua. Untuk tetap mengalami Kristus. Mengalami relasi dengan Tuhan. Damai sejahtera-lah bagi umat-Mu. Damai sejahtera-lah bagi kami. Mau berdoa Tuhan kuduskan kami akan mengambil perjamuan kudus. Sucikan pelayan-pelayan Tuhan. Mohon berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat silahkan duduk.